Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang momen inersia. Momen inersia dapat kita bagi, yakni momen inersia pada sistem benda diskrit dan momen inersia pada benda kontinu. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah ukuran kelembaman atau kecenderungan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Konsepnya hampir sama dengan massa. Massa itu bisa didefinisikan sebagai ukuran kelembaman benda untuk bergerak. Apabila benda itu bermassa kecil, maka mudah untuk digerakkan, begitu juga mudah untuk dihentikan. Tetapi semakin besar massa, contoh meja, akan semakin sulit untuk digerakkan. Tapi begitu juga sebaliknya akan semakin sulit juga untuk dihentikan dari pergerakan. Konsep momen inersia juga sama. Momen inersia pada sebuah benda itu menggambarkan sulit tidaknya benda digerakkan, dan apabila benda sudah bergerak, momen inersia juga menggambarkan sulit tidaknya benda untuk dihentikan dari pergerakan, yakni khususnya pergerakan melingkar. Cobalah untuk mengambil sebuah benda, kemudian memutar benda tersebut. Dapatkah Anda temukan bagaimana posisi atau keadaan benda yang paling mudah untuk dapat berputar? Misal kubus atau kubik. Dalam satu buah kubik kita bisa memutar dengan berbagai cara. Mungkin cara pertama adalah menggunakan pinggir sebagai sumbu. Cara kedua mungkin sumbunya kita jadikan yang tengah sebagai sumbu. Atau mungkin kita letakkan miring seperti ini dengan ujung-ujung pojok-pojok ini sebagai sumbu, sehingga kita bisa memutar sebuah benda dengan berbagai posisi dan dengan berbagai poros. Bagaimana dengan kursi? Dapatkah Anda temukan posisi atau keadaan benda yang paling mudah untuk dapat memutar kursi? Coba perhatikan tayangan berikut. Ada sebuah kursi. Kalau kita menemukan poros yang tepat, maka kursi tersebut akan dengan sangat mudah bisa kita putar. Hanya dengan memegang satu, ini poros atas yang ditelunjuk dan poros bawah sebagai kaki meja ini poros bawah, poros atasnya adalah yang dipegang. Ini adalah posisi paling mudah untuk memutar benda. Sehingga kesimpulannya adalah ketika kita bisa menemukan posisi dan poros yang tepat, maka kita akan dengan mudah bisa memutar benda tersebut. Itulah momen inersia, mudah dan tidaknya benda untuk diputar, atau mudah dan tidaknya benda untuk dihentikan dari sebuah pergerakan berputar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya momen inersia. Yang pertama adalah massa benda atau partikel. Semakin besar massanya semakin sulit untuk diputar, dan apabila sudah berputar juga akan semakin sulit untuk dihentikan. Kemudian geometri benda, apakah simetris atau tidak, kemudian letak sumbunya, dan jarak ke sumbu putar benda atau lengan momen gaya. Yang pertama adalah momen inersia pada sistem benda diskrit. Benda diskrit adalah gabungan dari beberapa partikel benda yang terpisah-pisah. Misal di sini ada 3 buah benda, massa A 2 kg, massa B 1 kg, A dan B dipisahkan 4 meter, disambung oleh sebuah sistem, oleh sebuah tongkat yang massanya diabaikan. Kemudian massa C 1,5 kg, berjarak 6 meter. Maka kita bisa menghitung momen inersial sistem tersebut dengan persamaan I sama dengan sigma atau total massa kalikan jarak kuadrat. Momen inersia satuannya adalah kilogram meter kuadrat, diperoleh dari massanya kilogram dan lengan atau jari-jarinya meter. Tetap pada sistem yang sama. Dalam satu sistem kita bisa memilih memutar sumbu sistem ini dengan 2 cara, yakni memutar pada sumbu Y atau memutar pada sumbu X. Kalau pada sumbu Y berarti ini sumbunya naik ke atas, vertikal ya. Kemudian kalau kita memilih sumbu X berarti sumbu porosnya adalah horizontal.
kita hitung melalui persamaan I sama dengan sigma mr kuadrat pada poros sumbu Y. Jika sumbu Y ini kita jadikan sebagai poros atau pusat putaran, maka inersianya kita hitung MA, massa A, kalikan dengan RA. RA adalah jarak antara MA terhadap porosnya ini, plus MB kali RB kuadrat plus MC kali RC kuadrat. Masanya 2. Kemudian jaraknya terhadap poros 0. Kenapa 0? Karena dia menempel pas pada sumbu. Yang merah ini saya beri nilai, kita beri tanda merah untuk mengingatkan bahwa itu menempel pada sumbu. Benda yang menempel pada sumbu maka jarak terhadap sumbu 0. Ditambah massa B ini B 1 kilo. Kemudian karena B ini juga menempel pada sumbu Y, maka jaraknya terhadap sumbu Y juga 0. Plus MC massa C 1,5, jarak terhadap sumbunya ini, sumbu Y adalah 6 meter, sehingga 6 meter kita kuadratkan, maka akan ketemu momen inersianya 54 kg meter kuadrat. Kalau kita putar dengan poros sumbu X horizontal ini sebagai porosnya, maka sama I sama dengan sigma mr kuadrat, massa A kali RA kuadrat, massa B kali RB kuadrat, plus massa C kali RC kuadrat. Massa A 2 kilo, karena ini porosnya, maka jaraknya antara A terhadap poros atau sumbu X kita hitung 4 meter kuadrat. 4 meter kemudian kita kuadratkan. Kemudian massa B 1 kilo, karena B ini menempel juga pada sumbu X, maka jaraknya 0. Kemudian massa C 1,5, karena C ini juga berada tepat di sumbu X, maka jaraknya juga 0, sehingga kita akan memperoleh apabila kita putar pada poros sumbu X, inersianya 32 kg meter kuadrat. Perhatikan bahwa inersia ketika kita putar pada poros sumbu Y lebih besar daripada pada poros sumbu X. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa benda ini, sistem diskrit ini akan lebih mudah kita putar apabila kita memutarnya melalui poros sumbu X, karena inersianya lebih kecil, dan akan lebih sulit kalau kita putar melalui sumbu Y. Kemudian untuk sistem benda kontinu adalah sistem yang sudah menyatu antar benda-benda lain atau partikel-partikel lain, sehingga bisa kita temukan di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita sudah dianggap sebagai sistem benda kontinu. Untuk inersianya bermacam-macam, sehingga disediakan dalam bentuk tabel. Contoh, untuk silinder pejal maka inersianya setengah mr kuadrat. Kemudian untuk bola pejal kita putar di tengahnya adalah inersianya 2/5 mr kuadrat. Untuk bola berongga inersianya adalah 2/3 mr kuadrat. 3 benda